Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian sejarah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini adalah arada Rasul nafsahu al-qabail wa bad'u islamil ansar. Rasulullah menyampaikan dakwah kepada kabilah-kabilah serta permulaan keislaman sahabat Ansar. Kana nabiyyu khilala hadhil fatrah kulliha ya'ridu nafsahu fi musimil hajj fi kulli sanatin ala qabail allati tatawafat ilal baitil haram. Rasulullah pada musim haji menyampaikan dakwah kepada pengunjung, ya, terutama kabilah-kabilah yang berasal dari berbagai pelosok yang hadir di Baitullah. Yatlu alaihim kitaballah wa yad'uhum ila tauhidillah fala yastajibu lahu ahad. Beliau membacakan Quran serta mengajak agar bertauhid kepada Allah. Tapi tidak ada yang mengijabah, tidak ada yang merespon. Yaqulus Ibnu Sa'ad fi tabaqati, dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad, seorang sejarawan, beliau bercerita, kana Rasulullah yuwafil musim kulla'am, setiap tahun Rasulullah selalu datang di kerumunan haji. Yattabi'ul hujaj, mengikuti kegiatan haji, fi manazilihim fil mawasim bi ukaz wa mijannah wa zil majaz, di tempat-tempat keramaian seperti Ukaz, Mijannah, dan Zil Mujaz. Yad'uhum ila ayyamna'uhu hatta yuballigha risalata rabbih walahumul jannah. Beliau mengajak supaya orang-orang, ya, mau membela beliau sehingga beliau bisa menyampaikan dakwah secara aman. Dan barang siapa yang mau membela beliau, walahumul jannah, mereka akan mendapat surga. Fala yajidu ahadan yansuruh, tapi tidak ada yang mau. Artinya menjadi pengawal beliau. Jadi kalau beliau dakwah, harus ada yang ngawal gitu. Wa qulu ya ayuhan nas, beliau berpidato, wahai saudara-saudara, qulu la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah, tuflihu, kalian akan bahagia. Wa tamliku bil arab, dan kalian akan menguasai Arab. Wa tudhillu lakumul ajam, orang ajam, orang luar Arab akan tunduk pada kalian. Wa idza amantum kuntum mulukan fil jannah, jika kalian beriman, maka kalian akan menjadi raja-raja di surga. Wa Abu Lahabin wara'ahu, Abu Lahab ada di belakang beliau, yaqul, berkata, la tuti'u fa innahu sabiun kadzibun. Jangan mau, kata Abu Lahab. Dia itu orang yang sabi. Sabi itu istilah lain dari kata murtad. Murtad dari maksudnya, dari agama nenek moyang. Fayarudduna ala Rasulillah akbar rad wa yu'zunahu. Nah, gara-gara ucapan Abu Lahab inilah orang-orang mikir-mikir itu, ya.
Dia adalah orang yang murtad, kadzib, pendusta. Ya, mereka jadi kurang tertarik. Wa rawa Ibnu Ishaq an Zuhri anna Nabi ata Bani Amir bin Sa'sa'ah fada'ahum ila Allah. Jadi bukan sekedar mereka nerima Islam, bukan. Ya, bukan sekedar nerima Islam, tapi mereka ditugasi untuk menjaga Nabi kalau pidato itu. Karena belum ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala nanti pada periode tertentu turun ayat yang menjamin keselamatan Rasulullah. Wallahu ya'simuka minan nas. Nah, setelah itu Rasulullah membubarkan pengawalan. Ya. Meskipun para sahabat masih ada kekhawatiran akan keselamatan Rasulullah, tapi Rasulullah menyatakan, aku sudah dijamin. Jadi sudah nggak perlu ada pengawalan lagi. Tapi bukan sekarang, ini masih belum ada. Wa arada alaihim nafsahu, dan beliau menyampaikan dirinya. Faqala rajulun minhum yaqalu lahu Buhairah ibnu Firas, wallahi law anni akhadtu hadzal fata min Quraisyin la akalat bihil Arab. Ada seseorang yang sadar mengatakan, kalau orang mau menjadi sahabatnya, insya Allah akan menjadi pemimpin. Nah, ini dilihat dari dari cita-citanya, dari visi misinya, itu semuanya masuk akal ya. Ini kalau betul-betul sukses, maka akan menjadi pemimpin besar. Kurang lebih begitu. Kan kecerdasan orang itu bisa ditangkap lah. Ya, apa yang menjadi agendanya, terus kekurangannya apa, kelebihannya apa, sama dengan orang punya resep masakan ya. Apa yang dibutuhkan, ini, nanti rasanya kurang lebih begini. Nah, itu sudah terbaca oleh ahli makan ya. Kalau orang yang suka makan, selera makannya itu bagus, nah dia, wah ini kayaknya enak. Begitu juga apa yang ditawarkan oleh Rasulullah tentang masa depan itu sudah terbaca dari pidato-pidato beliau. Wah ini calon orang besar ini. Sudah kebaca begitu kalau orang ngerti mah. Ini. Ara'aita innahnu jadi kalau aku mengambil bagian dari anak muda ini, wah kalau saya rewangi mah itu. Ya. Niscaya saya akan menjadi ikut besar gitu. Karena ini orang besar ini. Ara'aitu in nahnu bayya'naka ala amrika tsumma azharakallahu ala ma khalafaka. Bagaimana kalau kami berbaiat ya? Ayakunul amra min ba'dika, apa ya setelah kami berbaiat kepada Anda kemudian terjadi sesuatu. Bagaimana nasib kami kalau terjadi reaksi gitu ya? Nah, setelah kami berbaiat, reaksinya gimana nanti orang-orang itu? Ya maksudnya mereka memikirkan keselamatannya. Qala amru ilallah. Rasulullah menjawab, semua akibat urusan Allah. Kalau kami bersedia berbaiat padamu, lalu orang-orang tahu gimana akibatnya nih? Kata jawab Rasulullah, terserah Allah. Ya. Haitsu yasha, Allah akan meletakkan dimanapun Allah kehendaki. Faqala lahu afanahdifu nuharana lil Arab dunaka fa idza azharakallah kana al amru li ghairina. Nah, tapi kalau nanti kamu menang pada umumnya, terus kita ditinggal, gimana jadinya? Nah, kan banyak dilakukan orang ya. Kalau kami ngerewangi, kamu menang, ntar ditinggal kita. La hajatana bi amrika. Maka kami pikir-pikir dulu lah. Tuh, di antaranya ngomong begitu. Wa fis sannatil hadi asyara minal bi'tsah arada nafsahu ala qabail sya'nahu kullu am. Begitu juga di tahun ke-11 dari kenabian, kembali beliau menawarkan dirinya untuk membangun peradaban.
Fa bainahu wa indal Aqabah maudhi'un baina Makkah wa Mina wa Makkah minha turma jamratul Aqabah. Maka saat beliau ada di Aqabah, Aqabah itu adalah satu tempat yang biasanya digunakan untuk melempar jamratul Aqabah. Ya. Sekarang sudah berupa gedung ya, kalau sekarang. Kalau dulu masih. Laqiya rahtan minal Khazraj. Beliau berjumpa komunitas Khazraj. Khazraj itu adalah bagian dari Yahudi Madinah. Yahudi Madinah itu ada Aus, ada Khazraj. Dua komunitas ini seumur-umur bermusuhan. Nah, waktu itu Khazraj berjumpa dengan Rasulullah. Arada bihimul khair. Mereka menghendaki kebaikan. Ingin terlibat. Fasa'alahum. Lalu terjadilah dialog. Qalu nafaru minal Khazraj. Mereka berkata, kami ini adalah bagian dari Khazraj. Qala amin mawali Yahud. Apakah termasuk mawali? Artinya orang-orang pembesar-pembesar Yahudi? Naam. Benar kata mereka. Afala tajlisuna ukallimukum? Nah, mereka berkata, boleh kami minta waktu untuk bicara? Qalu bala fajalasu ma'ahu fada'ahum ilallah. Mereka kemudian bicara kepada orang lain, ya, kalian-kalian ini mau nggak dengar? Ya. Jadi kemudian mereka memanggil Rasulullah, lalu Rasulullah diminta untuk menyampaikan visi misinya. Fajalasu ma'ahu fada'ahum ilallah. Lalu Rasulullah mengajak mereka untuk bertauhid pada Allah, wa arada alaihimul Islam, dan menawarkan Islam pada mereka. Wa tala alaihimul Quran, dan membacakan Quran. Wa kana mimma muhadda afidatum liqabul Islam anal yahuda kanu ma'ahum fi biladihim. Wa ma'lumum annahum ahlu kitab wa ilmin. Di antara mereka ada yang menerima kebenaran Rasulullah. Ya, karena orang Yahudi ini tidak seperti orang jahiliyah, mereka terpelajar. Ya, di antara mereka itu adalah ulama-ulama, artinya orang-orang yang ngerti. Fakana idza waqa bainahum wa baina yahud nafratun aw qitalun qala lahumul yahudu. Bahkan mereka sering mengatakan kalau terjadi qital, ya, kalau terjadi peperangan, mereka selalu mengancam begini, inna nabiyan mab'utsun. Sesungguhnya nabi sudah datang, nabi yang dijanjikan sudah datang. Karena mereka dulu ngomong, nanti kalau ada nabi yang baru, ya, kalau datang nabi yang baru seperti yang tercatat dalam kitab mereka, kami akan mengikuti dan kalian akan kalah. Nah, ketika mereka perang dengan orang-orang musyrik, mereka sering katakan itu. Nah, sekarang mereka katakan nabi yang dijanjikan sudah datang. Qad atalla zamanu, dan sudah zamannya, sanad sudah dipanjangkan zamannya. Sanad tabayuhu wa naqtulakum ma'ahu qatla 'adi wa iram. Kami akan mengikuti dan kami akan mengalahkan kalian. Artinya nabi yang dijanjikan sudah lama kami tunggu, sekarang sudah datang. Kami akan mengikuti dan kami akan menang. Falamma kallama Rasulullah haula nafar, mereka pun bicara kepada Rasulullah, wa da'ahum ila Islam, lalu Rasulullah mengajak mereka untuk Islam. Nazara ba'dhum li ba'din wa qalu ta'lamuna wallahi innahu lan nabiyyu lalli tawa'adakum bihi yahudu fala yasbiqannakum ilai. Lalu mereka berkata, kalian ketahui ciri-ciri nabi ini, kata Khazraj, ya, itu yang sering kita dengar dari ucapan-ucapan ulama. Ayo kita cepat membantu dia agar kita menjadi sahabat yang duluan. Kita akan menjadi senior. Ya.
kata mereka. Jangan sampai dibalap oleh yang lain. Jadi mereka, ayo kita jadi sahabatnya. Fa'ajabuhu ila mada'ahum ilai minal Islam. Mereka pun merespon baik ya, Islam yang disampaikan oleh Rasulullah. Wa qalu inna qad tarakna qaumana. Kami sudah meninggalkan kaum kami. Wala qaumum bainahum minal adawat wasyarr ma bainahum. Fa'asa ayyajma'ahumullah. Dan telah terjadi permusuhan. Dia bilang, kami pergi ke sini meninggalkan kaum yang antara kaum itu dengan kami terjadi permusuhan. Nah, mudah-mudahan dengan kehadiranmu, kaum kami ini bisa menyatu. Fa'asa ayyajma'ahumullahu bika. Mudah-mudahan Allah bisa menyatukan kembali kita-kita yang sudah pecah. Sanuqaddim alaihim. Maka kami akan dorong mereka ya, untuk bersatu. Fanad'uhum ila amrika. Kami akan ajak mereka untuk mengikutimu. Wa nuridu alaihim alladzi ajabnaka ilaihi min hadzal din. Dan ajaran ini akan kami sampaikan pada mereka. Nah, jadi mereka sadar sudah pecah. Ya, jadi orang Yahudi sudah pecah. Jadi mereka sadar, mudah-mudahan dengan kehadiranmu ini, kami yang sudah pecah akan menyatu kembali. Fa iya jama'akallahu alaik fala rajun a'azza minka. Kalau itu terjadi, maka tidak ada rajul, seorang yang lebih mulia daripada engkau. Maksudnya mereka sampai mengatakan begini, kalau sampai bersatu kembali, engkau ini orang yang luar biasa. Nah, itu kata mereka. Summan sarafu. Kemudian mereka pun pergi wa wa'adu bil muqabalah fil musimil muqbil, dan mereka berjanji ya, nanti akan jumpa lagi. Nah, kami akan pulang. Jadi mereka sudah merespon baik. Wah, ini bagus. Kami akan bicarakan, nanti kami pulang, kami akan bicarakan dengan warga di sana. Dan insya Allah kita atur lagi perjumpaan berikutnya. Bayatul Aqabatul Ula. Wantasyara Islam khilalatil sanah fil Madinah. Islam pun segera menyebar di Madinah. Walamma kanal amul yalihi. Kemudian tahun berikutnya ya, yaitu tahun haji, datang 12 rajul, 12 laki-laki. Falaqauhu bil Aqabah. Lalu mereka ketemu di Aqabah, wahiyal Aqabatul Ula, yaitu Aqabah Ula. Fabaya'u Rasulullah, lalu mereka berbaiat kepada Rasulullah. 12 laki-laki ini bersedia mengawal Rasulullah, ya. Hidup dan mati ya. Bukan masalahnya cuma sekedar menerima risalah Islam, tapi mereka berjanji akan mengawal, ya, artinya akan membentengi Nabi, hidup atau mati. Artinya berani mati mereka untuk membela Rasulullah. Fabaya'u Rasulullah ala bai'atin nisa, ay ala nimtiha fil bunut allati baya'an nisa alaiha, innahu lam yubayyi'im fi al harb wal jihad. Wa kanat bai'atun nisa thaniya yaumal fathi ala jabal Safa ba'da ma faraqa min baitil rijal. Wa kana minhum As'ad bin Zararah wa Rafi bin Malik wa Ubadah bin Samit wa Abul Haytham bin Taihan. Di antara yang berbaiat saat itu ada As'ad bin Zararah, Rafi bin Malik, Ubadah bin Samit, Abu Haytham bin Taihan. Wa qad rawa Ubadah bin Samit khabar hadhil mubaya'ah faqala, Ubadah bercerita, kata Ubadah, kunna 12 rajulan. Kami 12 jumlahnya. Faqala lana Rasulullah, ta'alau bayi'uni ala alla tusyriku billahi syai'a. Kemari, ayo kita berbaiat. Satu, jangan menserikatkan Allah sedikit pun, isi baiatnya. Wala tasriqu,
tidak boleh mencuri. Ya. Wala taznu, tidak boleh berzina. Wala taqtulu auladakum, jangan membunuh anak-anak. Wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aidikum wa arjulikum. Jangan jangan melakukan kebohongan publik yang disengaja. Wala ta'suni fi ma'rufin, dan jangan durhaka kepadaku dalam urusan-urusan yang baik. Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memenuhi janjinya, maka pahalanya dia akan mendapat pahala di sisi Allah. Waman asaba min dzalika fasyai'an fa'uqiba bi fid dunya. Barang siapa yang mendapat musibah, ya, barang siapa yang mendapat musibah karena ini, ya, lalu mendapat sanksinya di dunia, fa huwa kafaratullah, maka dia merupakan kafarat untuknya. Jadi maksudnya pelanggaran-pelanggaran yang nanti sempat terjadi, kalau ada yang melanggar, kemudian dihukum, maka hukuman itu akan menjadi kafarat, ya, di akhirat nanti. Jadi hukum-hukum Islam ini kalau kita jalankan, itu akan menjadi kafarat. Jadi nanti di akhirat sudah tidak ada lagi sanksi. Wa man asaba min dzalika syai'an fasatarallah fa amruhu ilallah. In syaa'a qabahu wa in syaa'a fa'anhu. Kalau ada yang melanggar tapi tidak ada yang tahu. Ya, ini Allah jelaskan, Rasulullah jelaskan secara umum hukum Islam, ya. Kalau ada yang melanggar tapi enggak ada yang tahu, sehingga kan enggak bisa dihukum, ya, maka urusannya adalah urusan Allah. Kalau Allah berkehendak disiksa, kalau Allah berkehendak dimaafkan. Qala Ubadah bin Samit, fabaya'na ala dzalik. Maka kami pun berbaiat semuanya kepada Rasulullah. Jadi isi baiat ini itu tadi poin-poinnya, ya. Singkatnya, setelah mereka menyatakan, berikrar, satu tidak akan menserikatkan Allah, gitu tadi tuh poin-poinnya, ya. Dan mereka berjanji akan mengawal dan melindungi Rasulullah, hidup atau mati. Falamma aradu insiraf ba'atha Rasulullah ma'a Mus'ab bin Umair. Ketika mereka mau pulang, Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair. Ya. Wa amarahu ayaqra'ul Qur'an. Mus'ab bin Umair ini ditugasi oleh Rasulullah untuk mengajari Al-Qur'an, karena mereka kan mau pulang ke Madinah lagi. Nah, lalu diutuslah Mus'ab bin Umair bersama mereka. Nah ini nih, nanti guru kalian ini. Falam yu'allimumul Islam wa yafqahuhum fid din. Yang akan mengajari Al-Qur'an, mengajari Islam serta memahamkan urusan agama. Fakana yusami muqri'ul Madinah. Nah, maka dinamai dengan Muqri'ul Madinah beliau. Jadi Mus'ab bin Umair ditugasi oleh Rasulullah, nih nanti pulang bersama kalian, dia akan mengajari segala sesuatu tentang Islam. Apa kandungan dari kesimpulan dari episode sejarah Rasulullah? Ara'aita kaifa bada'at tahawul fi tabi'ati ma kana yulaqin nabi tiwala hadhis sana alati khalat min umri bi'satihi. Nah ini, apa yang Anda cermati dari perubahan? Ya, perubahan ini. Jadi kita cermati perubahan tatanan masyarakat. Tuh, dari yang mulai tidak beradab menjadi beradab. Nah, kita perhatikan. Laqad aina'an sabra wa badal juhda yusmir. Terlihatlah, ya, buah kesabaran. Karena beliau sabar, nyampein nggak bosen-bosen, ya. Mulai terlihat kesabaran buahnya. Wastagladza zar'ud da'wah. Nah, mulai istaglad. Benih-benih dakwah pun terlihat. Wa akhadha yastawi ala suqihi. Serta ibarat tanaman itu sudah mulai timbul, ya. Tunasnya timbul. Liyu'tiyan natijah wa thimar.
untuk memberikan buah. Walakin falnatafid maratan ukhra qabla bahthi anis samra wal bishar ila tabiati dzalika sabra an-nabi al-azim amama kula tilka syada'id al-mukhtalifa al-jisam. Tetapi semua ini tidak akan tercapai kalau bukan sikap Rasulullah yang melayani mereka penuh dengan kesabaran. Laqad ra'ayna anna an-nabiyya lam yakun yaqassir da'wa ala qaumi min Quraisy alladzi lam ya'lu juhdan fi idzaqatihi. Rasulullah tidak membatasi dakwah itu kepada keluarganya. Ya. Jadi Rasulullah berdakwah untuk keluarga, juga beliau menjadwalkan dakwah untuk orang lain. Kull asnafil mihan wal masaib. Setiap dakwah yang beliau sampaikan kepada komunitas ini mendapat respon sendiri-sendiri. Responnya nggak sama. Ya. Ada responnya positif, nah, seperti tadi orang-orang dari Madinah. Bal kana yadkhulu bainal qabail atiya min khariji Makkah min syattal jihad. Begitu juga beliau mengagendakan berdakwah kepada banyak pihak. Wal atraf bimuna sabati musimil hajj fayuridu nafsahu kadilal alaihim wa yad'uhum ila bid'atid din wa kanzil tauhid wa yadhhab wa yaji bainahum fala yara mujiban lahu. Pada langkah-langkah pertama tidak membuahkan hasil. Banyak ngomong beliau, sana ngomong kesini ngomong, tapi tidak ada yang merespon. Itu tidak membuat beliau surut. Terus saja, ya, gigih menyampaikan dakwah. Rawa Ahmad wa ashabu sunan wal hakim wa sa'ana Rasulullah kana yuridu nafsahu 'alan nas bil musim fayaqulu hal min rajulin yahmiluni ila qaumi. Rasulullah selalu memberikan tawaran, adakah seseorang di antara kalian yang bisa membawa aku, mengajak aku untuk pidato, untuk diskusi. Fa inna Quraisyan mana'ununi an uballigha kalami Rabbi. Karena Quraisy, ya, Quraisy tidak mau. Quraisy menghalangiku untuk menyampaikan dakwah. Ya. Adakah di antara kalian yang mau aku dakwai? Kayaknya ngenes ya. Ini perjuangan pertama ini ngenes bener. Ya. Jadi responnya sangat lemah mereka. Ihda asyara sana 11 tahun wa rasulu bi abi huwa wa ummi yu'ani min hayatin la rahata fiha wala istiqrar. 11 tahun beliau menyampaikan dakwah. Tidak mendapat respon yang signifikan. Hanya 1-2 orang yang mau mengikuti. Tatarabas Quraisy fi kulli daqiqah minha biqatli. Tetapi sikap orang Quraisy selalu ingin membunuh beliau. Orang Quraisy ini, suku beliau. Wa tusabu ala alwanan minal mihan wasyada'id, serta menumpahkan berbagai bentuk siksa. Fala yang kusudzalika tidak surut min azimatihi, tidak membuat beliau surut dari semangatnya. Walaupun sudah diancam bunuh, selama tadi itu 11 tahun beliau berdakwah, itu tidak membuat beliau lelah. Itu waktu yang cukup panjang ya, 11 tahun ya. Untuk ukuran orang biasa udah malas. Wala yudha'if syai'an min quwwati wa sa'i. Tidak lemah sedikit pun. Beliau tidak kendor. Terus ketemu orang didakwah, ketemu orang berdakwah. Ihda asyara sana wa rasulu yu'ani min gharbati ha'ilatin muzlimatin baina qaumi wa jirani wa mukhtalafal jama'at wal qabail al muhitata bih. Beliau tidak peduli apapun respon negatif, respon positif, terus jalan. Fala ya'as wala yaddajir. Beliau tidak putus asa, beliau tidak mengeluh. Wala yu'athir dzalika ala syai'in min unsihi bi rabbih. Dan tidak membuat beliau tidak ngaruh ya terhadap hubungan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam beberapa kesempatan beliau pernah mengatakan yang penting Allah ridho.
Asal Allah ridho, tidak murka, aku akan terus berjuang. 11 tahun beliau berjihad, ya, bersungguh-sungguh, wasabar dan sabar, al-mutawasil yang terus-menerus, fi sabilillahi wahdah, wa ya sumun wat tariq. Itu adalah harga dan jalan ila nas'atim maddi islamin jazirin azimin yantashir fi masyik alam. Inilah harga yang beliau harga dakwah yang begitu mahal. Ya, selama 11 tahun terus tidak lelah, tidak putus asa. Maka terlihatlah tunas-tunasnya. Ibarat orang nanam, mulai kelihatan tunasnya. Tatasakat amamahu quwwatar rum wa tatahawada baina yadi azamatu faris. Maka kerajaan-kerajaan besar, dua kerajaan raksasa, dua kekuatan raksasa di depan beliau lama-lama lemah, ya, yaitu kekuatan Persia dan kekuatan Romawi, dua negara adidaya, lama-lama hancur di depan beliau. Samana minal jihad, samanun minal jihad wa sabri wa ta'ab wa khawdu syada'id kana minas sahli jiddan ala Allah ayyuqima da'amin mustama al-islami bidun. Walakin tilka hiya sunnatullah fi ibadati arada ayatahaqqaq fi ta'abud lahu ikhtiaran kama tahaqqaq. Padahal kalau Allah mau, bisa saja tanpa kehadiran beliau, tanpa keterlibatan beliau akan terwujud peradaban. Ya, tapi Allah ingin peradaban ini dipimpin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yatahaqqaq taba'ud ta'abud biduni badri juhdi. Karena itu tidak mungkin ta'abud, beribadat kepada Allah tanpa kelelahan. Tanpa lelah, ya. Kalau kita ingin ibadah kepada Allah enak, itu jangan mimpi mendapat surga. Jadi surga itu memang diraih dengan kesungguh-sungguhan. Wala yatamahas sadiq minal munafik. Begitu juga tidak akan ada filter mana yang shadiq, mana yang munafik. Kalau tidak ada perjuangan. Kalau tidak ada perjuangan, nggak ketahuan mana kawan, mana lawan. Ya, nah, kita akan kelihatan. Kalau kita susah kelihatan mana kawan, mana lawan. Kita senang kelihatan mana kawan, mana lawan. Tapi butuh waktu. Biduni azabin, tanpa ada siksaan, awistishhad atau syahid. Walaysa minal adli ayaksibal insan al-gunma duna ayyubadzil ala dzalika syai'an minal ghurm. Tidak adil jika seseorang bisa meraih cita-cita, ya, tanpa pengorbanan. Gak mungkin tercapai pengorbanan cita-cita kalau kita tidak berkorban. Kalau kita ingin menang tapi kita tidak berusaha, ya omong kosong gitu. Tuh, ya. Min ajli dzalika kalafallahu insan bi amrain. Karena itu kesimpulannya Allah, ya, memenangkan manusia itu dengan dua cara. Pertama, iqamatu syariatil Islam wa mujtama'ihi. Pertama, penegakan syariat. Jadi kemenangan Islam itu ditandai dengan penegakan Islam serta komunitasnya. Kalau ada Islam, ya, tapi nggak ada orangnya, ya nggak bisa menang. Ada orangnya, tapi tidak menjalankan Islam, nah juga sama. Apa artinya manusia banyak, tapi tidak menjalankan Islam? Ya, jadi iqamati syariati Islam wa mujtama'. Jadi Islam harus tegak, masyarakatnya ada. Yang kedua, as-sayru ila dzalika fi tariqi sya'ikatin mujtahadat ghaira ma'bada. Untuk mewujudkan itu adalah perkara yang tidak mudah. Nah, artinya akan menghadapi rintangan-rintangan. Ya. Menurut saya sih semuanya, ya. Bukan saja masalah Islam. Apa saja yang kita ingin miliki, kita kuasai, pasti membutuhkan perjuangan. Kan? Kalau yang ingin kita capai itu bernilai, pasti perjuangannya juga berat.
Tapi kalau murah, ya nggak begitu berat, ya ringan. Nah, tapi kalau berat tuh pasti yang diperjuangkan itu bernilai. Wa tabi'atuha wa kaifiyatu numuwiha. Al-an faltal ta'amal fi hadhihi thimar allati ukhidat tabtu ala ra'si ihda asyara sanah min da'wati Rasul. Apa dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah selama 11 tahun? Pertama, karakternya. Ja'at hadhihi thimar muntazara min khariji Quraisy ba'idatin min qaumi ala raghmi min jiwarihi ma'ahum wahtikakihi bihim. Falimadza? Kenapa Rasulullah mendapat kemenangan justru karena dukungan dari orang luar? Tuh, ya. Bukan dari masyarakatnya sendiri. Nah, maka kita itu jangan terlalu dipusingin oleh orang sekitar yang tidak mendukung. Masih banyak yang lain. Qulna fi awali hadzal kitab laqad iktadat hikmatul abahira antasira da'wa islamiyah fi sabilin, ya, la tada'u ayasyakin lil muta'amil fi tabi'ati wa mastariyah hatta yasul imanu biha. Sudah disampaikan, sudah menjadi hikmatullah, ya, hikmah Allah, bahwa dakwah Islam ini akan berjalan tidak mulus, ya, penuh dengan onak dan duri. Min ajli dzalika kana Rasulullah ummiyan. Padahal Rasulullah itu ummi. Rasulullah enggak sekolah. Bayangin, bisa membangun peradaban. Ya, ini kalau menurut akal sehat itu sulit terwujud. Bagaimana mungkin masyarakatnya bodoh-bodoh kok bisa, ya, menjadi aktor dari peradaban. La yaqra wa la yaktub. Beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Wa min ajli dzalika bu'itsa fi ummatin minal ummiyin alladzi lam yaktasibu hadarah. Begitu juga, di samping beliau tidak sekolah, beliau diutus di kalangan yang melek hurufnya kurang. Jadi ummiyin, ya, banyak yang enggak sekolah masyarakatnya. Walam yu'rafu bimadinatin aw thaqafah muayyana. Beliau belum kenal peradaban madani, ya. Begitu juga kebudayaan. Wa min ajli dzalika ja'alallah mithalul khalqil karim wal amana wa nazaha. Tetapi Allah jadikan beliau dan masyarakatnya ini sebagai contoh, ya, perubahan. Contoh adanya perubahan. Jadi artinya kalau dalam sebuah sistem itu, ya, kenapa sekolah tertentu muridnya pinter-pinter? Pernah diteliti itu. Kenapa muridnya pinter-pinter? Nggak taunya dia seleksinya memang bagus. Jadi diseleksi yang nilainya sekian baru bisa diterima. Ya pantesan. Jadi hasil seleksi itulah. Gitu. Artinya sekolah ini jebolannya pinter-pinter karena awalnya itu sudah pinter, gitu. Orang-orang yang sudah terseleksi. Nah, kalau Rasulullah kan tidak. Masyarakat urakan. Masyarakat yang tidak berperadaban. Tapi di kemudian hari mereka bisa memimpin dunia. Jadi betul-betul dari bawah. Ya. Beliau tidak sekolah, hanya dibimbing oleh wahyu. Ya, jadi di atas kemampuan logika. Suprarasional, ya. Kok bisa menciptakan masyarakat yang berperadaban. Wa hadza maqala wahidu min bahithin al-ajanib anfusihim faqad jaa fi kitabin hadil alam islami naqlan an dini qaulu inna haulal mustarsyrikin alladzina hawalu naqtasiratin nabi. Tapi para peneliti selalu mencari kesalahan, mencari keterkaitan. Kesuksesan Rasulullah ini pasti ada sebabnya. Nah, sebabnya dibuat supaya logis, gitu. Dicari-cari. Nggak mungkin masyarakat yang begitu di bawah, ya, masyarakat yang tidak berperadaban, urakan,
apa itu? Ya pokoknya biadab lah, menjadi masyarakat beradab. Mana mungkin bisa gitu. Jadi mereka tidak melihat ada tali temali dengan wahyu, udahlah jangan percaya yang gitu-gituan. Pasti kalau diteliti ya dari sisi antropologi, sosiologi gitu ya, logi-logi lah pokoknya. Nah, kata mereka begitu para peneliti. Wa yudakkikuna yumahisuna bi za'mim hatta yuhaddimu mattafaqa alaihim jumhur minal muslimin min sirati nabiyyin. Kalau orang Islam percaya karena Rasulullah betul-betul nabi. Kalau bukan nabi, tidak mungkin ada orang yang bisa membangun dari bawah ya, menghadapi masyarakat yang biadab, urakan menjadi pemimpin dunia. Kita saja sudah merdeka berapa itu? 70 mau 6 tahun. Rasulullah hanya membutuhkan 23 tahun untuk mengubah masyarakat yang biadab menjadi beradab. Masyarakat yang urakan menjadi masyarakat yang keren, terpandang. Ya, ini luar biasa. Tidak bisa dicapai oleh orang biasa. Wa kana yang bagi lahum ba'da hadid tadqiq katawila al-arida ayatamakan min hadmil ara'il muqarrara wa riwayat masyhura minas siratin nabi. Fal tusanna lahum syai'un min dzalik? Al-jawab lam yatamakkanu. Apa mereka bisa membangun peradaban seperti itu? Masyarakat yang bawah. Contohnya Afrika Selatan aja. Ya. Untuk menghapus politik apartheid, Nelson Mandela itu dihukum berapa puluh tahun? Lebih dari 20 tahun. 28 tahun, bayangkan. Untuk merubah pandangan itu. Padahal itu satu dari sekian keberhasilan. Baru satu saja. Itu membutuhkan waktu lebih dari 28 tahun. Ya, orang biasa. Ini jelas-jelas berarti ada tali temalinya dengan kerasulan. Jadi kalau bukan Rasulullah, tidak mungkin bisa. Yang kedua, yatajalla ladat ta'ammul fima saratnahu min kaifiyati bad Islam al-ansar anna Allah qad mahhada hayatal Madinah wa bi'ata liqabul da'watul Islam. Nah, Rasulullah, ya Allah Subhanahu wa taala menentukan Madinah sebagai masyarakat yang merespon positif kehadiran Rasulullah. Beliau dihina oleh masyarakatnya, dilecehkan, tetapi ternyata masyarakat Madinah menerima dengan positif. Tapi kalau Rasulullah mah datang ke Mekah, orang deg-degan ya. Orang-orang Mekah itu deg-degan karena mereka dulu telah melakukan penganiayaan kan terhadap Rasulullah. Sekarang Rasulullah datang dengan posisi sebagai raja, sebagai jenderal. Mereka deg-degan. Apa gerangan yang akan dilakukan oleh Rasulullah terhadap orang-orang yang telah berbuat jahat pada dirinya? Apa? Satu saja, maafkan. Dimaafkan semuanya. La tathriba alaikumul yaum. Sudah tidak ada dendam pada kalian. Marilah kita sama-sama membangun. Nah, itu sikap mulia Rasulullah. Jadi kita perhatikan terjadinya Futuh itu tidak ada pertumpahan darah. Ya. Ini kan peralihan kekuasaan sebenarnya. Kalau bahasa negara itu namanya kudeta. Ya, kudeta dingin itu. Seperti yang pernah terjadi di Thailand katanya. Di Thailand pernah juga. Karena pemimpin tertingginya diomongi nggak mau, rakyat tetap ada dibikin susah, ya udah ngamuk lah. Tapi ngamuk mereka beradab, tidak ada yang dirusak. Hanya sedikit saja gitu lah. Tidak terjadi seperti di Indonesia lah. Tahun 60 berapa itu? Lubang buaya. Itu kan mengawali Orde Lama menjadi Orde Baru kan? Ada peristiwa berdarah singkatnya. Kenapa harus begitu gitu? Sama dengan Orde Baru menjadi reformasi kan ada berdarah juga walaupun hitungan orang ya. Beberapa mahasiswa itu tewas, sehingga nama-nama mereka itu menjadi nama-nama gedung di Trisakti, dijadikan nama gedung ini namanya
mahasiswa yang menjadi korban. Itu patut disesali kenapa terjadi begitu. Itu susah diomongi. Jadi orang kalau lagi berkuasa itu lupa segala-galanya. Nganggap benar aja semua. Anehnya semua unsur membenarkan. Semuanya membenarkan. Jadi seakan-akan ya hatinya itu sudah dibeli, tidak ada lagi hati nurani. Nah, inilah yang terjadi. Kita lanjutkan. Jadi yang kedua, ya, bahwa Allah menggantikan miliu dari miliu Mekah yang biadab, ya, diganti dengan miliu Madinah yang beradab. Sampai datangnya Rasul saja ke Madinah itu disambut dengan nyanyian. Itu yang kita suka dengar. Tola'al badru alaina min saniyatil wada. Semua orang kota nyanyi begitu. Gembira. Ya. Sehingga semua orang berebut rumahnya lah yang diinapi oleh Rasulullah. Kan berebut tuh. Wah, ngadepin orang semuanya semua kepengen susah ini. Maka Rasulullah membiarkan ontanya jalan, milih tempat. Kan gitu kan? Si ontanya dia, udah bagaimana ontanya aja mau. Nah, itu berhenti di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Tapi Abu Ayyub ini wafatnya di sana, di Turki. Karena setelah Rasulullah jauh wafat, beliau ikut merebut itu Konstantinopel. Konstantinopel berhasil direbut. Tapi salah satu jasanya adalah tewasnya Abu Ayyub Al-Ansari. Sehingga beliau dikubur di dekat itu. Di dekat bentengnya hari ini. Ya, untuk mengenang jasa beliau. Sampai sekarang orang-orang Turki sangat hormat pada beliau. Nah, kita kembali ke sini. Jadi semua kota ya ada dalam kondisi riang gembira menyambut kehadiran Rasulullah. Sampai Abu Ayyub Al-Ansari rumahnya loteng ya, kepingin supaya Rasulullah yang di atas. Karena Rasulullah di bawah, beliau nggak enak. Nanti kalau mau turun pasti melintasi melintasi ruang yang dipakai oleh Rasulullah. Kalau bukan saking nggak enaknya, Rasulullah juga nggak mau nerima di atas. Karena kalau mau sholat malam, Abu Ayyub berpikir saya pasti akan turun. Ya. Jadi gak enak gitu kan. Untuk wudhu ke bawah. Nanti beliau bangun, ini akan mengganggu istirahatnya. Sampai kepikiran begitu. Abu Ayyub Al-Ansari. Sampai kemudian Rasulullah membangun rumahnya sendiri. Nah, kita lanjutkan. Laqad kana sukanul Madinah munawwar khalitan min sukani aslaini wa humul Arab wal musyrikun. Orang-orang Madinah dulu penduduknya itu ada dua, yaitu orang Arab dan orang musyrik. Ya. Orang Arab yang musyrik, ya. Orang Arab yang musyrik dan Yahudi yang terpelajar. Jadi penduduk Madinah itu orang yang kampungan, orang Arab dan orang Yahudi waktu itu. Ya al-muhajiruna ilaiha, yaitu pendatang-pendatang. Ya. Pendatang-pendatang Yahudi yang ke Madinah. Min atrafil jazirah, wa kana musyrikun yang qasimu ila qabilatain kabiratain. Ihdahuma Aus wa Khazraj. Orang musyrik terbagi dua katanya, Aus dan Khazraj. Katanya gitu. Sementara Yahudi ada tiga. Makanya tadi tuh orang musyrik sudah mendapat dari suku Khazraj datang menjumpai Rasulullah. Sepertinya orang ini yang pernah dibicarakan oleh orang Yahudi. Mereka nyumpain kita, awas nanti kalau Nabi udah datang, kalian akan kalah. Yuk kita gabung duluan. Kata Khazraj ini. Kan dari mereka kan musyrik. Kita gabung duluan supaya mereka nanti di bawah kita. Kita yang senior. Nah, sampai begitu. Nah, kalau Yahudi yang di Madinah itu ada tiga, yaitu Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Ya. Jadi orang musyriknya ada dua, Khazraj dan Aus. Mereka yang terbelah menjadi dua ini juga bermusuhan. Ya. Jadi bermusuhan
ya sudah dari kakek buyutnya. Sehingga yang Khazraj itu bergabung dengan Yahudi ini, yang ini dengan ini. Jadi mereka minta bantuan. Kekalahan Islam juga begitu dulu itu. Di Spanyol itu gara-gara minta bantuan Barat. Jadi orang Islam, jadi yang menyebabkan orang Islam ini pecah, maksudnya dikuasai oleh orang musyrik, itu gara-garanya orang Islam sendiri. Mereka bertengkar, yang satu minta bantuan sana, berkolusi, yang satu ke sana. Nah, sehingga mereka duel. Itu yang terjadi. Begitu mereka menang, orang Islam kemudian dikuasai. Nah, dia juga minta bantuan kita. Begitu menang, dia kan merasa menang karena bantuan kita. Ya kan? Orang Yahudi. Dilindas sekalian, habisi orang Islam. Itu yang terjadi dalam sejarah. Ya, jadi semuanya itu karena pertikaian sesama muslim yang menyebabkan pecah. Wakana Yahudi orang Yahudi ada tiga, ya tiga kelompok, Bani Quraidah, Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Waqadih ta'ala Yahud tawilan ka'adatim hatta zara'ul daghain baina qabilati Aus dan wal Khazraj. Orang Yahudi dengan kelicikannya, mereka pandai memainkan Aus dan Khazraj. Jadi dipecah oleh dia. Ya, sengaja itu supaya bisa mengambil keuntungan. Jadi saat mereka ingin masuk ke satu kampung, satu negeri, dia lihat potensinya apa. Oh, ini ada dua nih, ternyata ada dua. Dipecah sengaja. Ya, ada satu pepatah, farriq tasud. Pecah belahlah mereka, nanti kamu akan menguasai mereka. Jadi apa itu namanya? Teori pecah belah. Politik pecah belah. Ya, atau politik apa itu? Ya, divide et impera. Ya. Atau politik belah bambu. Politik belah bambu. Belah bambu itu kalau mau dibelah, satu diinjak, satu diangkat. Ya kan? Jadi gimana nih? Itulah yang kemudian penelitian Belanda terhadap Jawa. Dilihat dari hurufnya. Nah, huruf Jawa ini kalau dipangku mati dia ketika. Saya sendiri udah lupa itu. Dulu kan belajar Hono Coroko itu. Itu kalau dipangku dia mati. Jadi ingin mematikan huruf vokal itu caranya dipangku. Berarti orang Jawa ini kalau dipangku dia mati. Diberi jabatan. Maka itulah kemudian dibuat ada Kawulalan Gusti. Diberi gelar Raden. Itu asal mulai dari mereka. Sehingga mereka merasa saya bangsa mulia. Tapi terhadap bangsa sendiri. Bukan Belanda dia. Dia merasa lebih mewah itu kan terhadap bangsa sendiri. Orang yang bergelar Raden, Raden Ajeng itu merasa lebih mulia, tapi terhadap bangsa sendiri, bukan Belanda. Kan? Nah, itu anunya, curangnya begitu. Nah, jadi Belanda itu sengaja naruh bibit-bibit seperti itu. Diangkat, satu diinjak, satu diangkat. Gitu. Nah, inilah ya, jadi politik pecah belah itu lancar disampaikan oleh para penjajah. Nah kita nggak sadar tuh. Walaqati'a waqad dzakara katsir minal mu'arikhin anal harab labisat bainahum mi'atan wa ishrina sana. Perpecahan yang terjadi dicatat oleh ahli sejarah antara Aus dan Khazraj itu berlangsung selama 120 tahun. Tuh. Terjadi perpecahan ya. Jadi apa itu sudah dari buyutnya 120 tahun. Nah, maka dalam Quran sebutkan fa asbahtum wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadzakum minha. Permusuhan antara Aus dan Khazraj itu dicerminkan oleh Quran, Allah dalam Quran. Kamu sudah ada di tepi jurang. Lalu Islam datang, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kalian kemudian menjadi saudara. Sudah 120 tahun mereka musuh bebuyutan.
Nah, itulah hadirin hafizani wa hafizakumullah, perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau 11 tahun tanpa hasil, tapi tidak lelah, tidak surut ya untuk terus merekrut orang. Terakhir Rasulullah jumlah yang menjadi sahabat beliau itu 124 ribuan. 124 ribu. Nah, itu dicatat dengan baik siapa sahabat, siapa bukan. Itu buku yang khusus dengan menyampaikan ini namanya Rijalul Hadis. Rijalul Hadis bukunya besar-besar. Pasti membuat kita muak membacanya. Karena cerita orang ini, sahabat ini, lahir di sini, bapaknya ini, perjalanannya. Ya. Terus perjalanan dia seperti Imam Bukhari. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari bisa mengumpulkan hadis? Kan kita jarang dapat cerita sejarah-sejarah ini. Biasanya kalau orang tua itu menceritakan sejarah dia supaya anak-anaknya prihatin. Bapak sukses ini enggak berhubungan dengan Aladin, simsalabim jadi enggak. Tapi penuh dengan keprihatinan dia sampaikan pada anaknya supaya anaknya tahu. Ya, tidak gampang menghabiskan kekayaan dengan begitu saja. Hati-hati gitu kan. Karena dia sadar dia juga tidak langgeng kan. Mudah-mudahan anaknya bisa mengikuti jejak positif dari bapaknya. Demikianlah hadirin, ini belum sempat dibaca malah. Hafizani wa hafizakumullah. Ini sejarah panjang Rasulullah SAW. Supaya kita mendapat gambaran yang utuh lah. Kenapa, sebab akibatnya ya, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Ya, apa yang kita bisa teladani dari Rasulullah, sehingga kita bisa membentuk masyarakat yang madani. Demikian, semoga Allah melimpahkan pahala yang berganda untuk kita. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah berkenan menghadiahi masa depan yang cerah buat generasi penerus kita, menjadikan mereka generasi yang saleh dan salihah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.